Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku Sabtu Wage ya dimanapun Anda berada. Kajian materi kali ini menanggapi komentar saudara kita. Kaitannya dengan saya ini umur 50 ya. Rezeki saya ini tidak seperti dulu lagi. Apa yang harus saya lakukan supaya saya ini banyak? Kalau Anda berpikir seperti itu ya, maka Anda akan terobsesi. Ya, kemerungsung. Kalau sudah kemerungsung, maka Anda tidak akan bisa mencapai. Ya, semakin Anda kejar, rezeki Anda semakin menjauh. Yang harus Anda lakukan adalah berproses memperbaiki diri. Otomatis harta tadi itu akan terkejar. Contoh ya, saat ini Anda pendapatan 10 juta. Oh, tahun lalu lah misalnya 10 juta. Sekarang tinggal 2 juta. Ketika Anda berpikir negatif, ya, maka Anda akan terus mengeluh, terus sambat, terus mau macam-macam. Tapi ketika Anda melihat, ya, orang yang di bawah Anda itu ribuan, bahkan jutaan, ya, tapi mereka bisa hidup. Inilah yang harus Anda lakukan, ya. Artinya apa? Munculkan rasa syukur Anda kepada Tuhan terhadap situasi dan kondisi apapun, ya. Sehingga itu akan menenangkan hati, menenangkan pikiran. Baru Anda akan bisa melakukan perbaikan, ya. Ya. Anda harus bisa mencari sisi positif ya dari kejadian yang Anda alami. Saya ceritakan diri saya supaya bisa menjadi pelajaran. Dulu saya kerja pertama kali itu enggak kurang ya teman-teman ya, penghasilan itu 15 sampai 50 juta satu bulan. Nah, di dalam pekerjaan itu ada unsur ribanya. Ya, walaupun saya enggak secara operasional ya, saya menangani tentang hukumnya ya, bagian hukumnya. Tapi kalau hukumnya ini enggak, katakanlah enggak jalan, ya semuanya enggak akan jalan ya. Berarti apa? Saya ikut bertanggung jawab ya. Ya. Saya pendapatan katakanlah sebesar itu enggak pernah ada ketenangan batin, enggak ada ketenangan jiwa. Akhirnya saya putuskan keluar dari perusahaan itu. Ya. Dari pendapatan katakanlah 15 sampai 50 juta per bulan. Ya. Terus turun pendapatannya jadi 2 juta. 2 juta setengah. Coba bayangkan. Saya berani mengambil resiko seperti itu. Kenapa kok bisa berani mengambil seperti itu? Karena ada keimanan saya kepada Tuhan. Gitu. Apa yang saya kerjakan ini tidak benar. Suatu saat akan meledak. Ya. Saya masih diberi kesempatan sama Tuhan untuk bertobat. Akhirnya apa? Ya. Dari katakanlah pendapatan ya, 15 sampai 50 juta. Yus di antara 20 sampai 30 lah gitu. Tapi kalau lebaran itu sampai 50. Nah itu. Ketika kita memiliki kesadaran diri ya, bahwasanya kehidupan kita tidak semata-mata karena uang ya, tapi ada pertanggungjawaban. Dan kita akan berpikir seperti itu. Apa yang terjadi dari katakanlah pendapatan 15 tadi dengan pendapatan 2 juta setengah, ya tetap sama itu gitu ya. Ibaratnya itu ya saya bisa makan itu ya. Ya bedanya lebih tenang lagi. Yang 2,5 itu lebih tenang lagi. Saya juga tidak habis pikir, kenapa kok bisa seperti ini gitu. Padahal pendapatan saya ini 2,5 juta. Kenapa kok tenang? Kenapa kok bisa tenang? Kok bisa damai? Karena apa? Tidak, unsur ribanya itu tidak ada. Ya bisa tenang. Dan itu pun cukup gitu loh. Ya. Nah, selang 1 tahun saya pindah lagi ya. Perusahaan. Ya, naik 2 kali lipat, jadi 5 juta. Dalam 1 tahun. Ya. Saya berpikir lah kalau saya ngenteni UMR ya. UMR Sidoarjo
Waktu itu saya di Sidoarjo, terus pindah ke Surabaya. Kalau saya ngenteni UMR Sidoarjo, ya setiap tahun naik, saya bertahan di perusahaan ini, ya ndak akan naik-naik. Akhirnya saya keluar dari perusahaan itu, dapat tawaran 2 kali lipat dari perusahaan itu. Di perusahaan ini pun juga cuma setahun, ya. Cuma setahun saya keluar, saya melamar lagi, dapat 2 kali lipat dari 10 juta. Nah, waktu itu di Lumajang, ya, dari Sidoarjo pindah Surabaya, dari Surabaya pindah Lumajang, 10 juta. Ya kerjanya ya harus 24 jam, ya, ngontrol pasir besi. Bukan pasir kalian sih, ya, pasir besi. Waktunya zaman pasir besi, ya, 2014. Ya, kasus pasir besi bukan yang kemarin itu, bukan. Yang dahulu, ya. Awal-awal pasir besi itu, 2014. Itu setahun teman-teman, ya. Setahun ya tambangnya tutup. Ya. Terus pindah ke Surabaya lagi dengan gaji di bawah itu, tapi dalam waktu 3 bulan sudah naik sama. Loh. Jadi semua itu fluktuatif ya, kadang dari naik terus turun, terus naik pelan-pelan, seret. Itu adalah kehidupan gitu. Ya, tergantung dari diri Anda, bagaimana menyikapinya gitu, bagaimana beradaptasi gitu. Bagaimana menyikapinya, bagaimana beradaptasi dengan situasi dan kondisi yang Anda hadapi saat ini gitu. Kalau Anda bisa berpikir seperti itu, bertindak seperti itu, apapun yang Anda alami, mau Anda ini berada di puncak, mau berada di bawah, dia tetap stabil. Ya, ndak galau, ndak mikir wes, ya, lo ya. Tapi kita fokus di dalam pekerjaan. Saya di Lumajang itu teman-teman, ya, di Lumajang itu gaji 10 juta itu, ya, bekerja cuma 6 bulan, ya, 6 bulannya itu tutup, tapi digaji. Saya disuruh nganggur gitu. Baru kali ini ya sudah saya gaji Pak, kita nunggu gitu. Kita nunggu keputusannya gitu. Keputusan dari presiden ya, tentang smelter ya. 2014 itu kan smelter semua ditutup semua ya, hanya perusahaan-perusahaan gede itu yang memiliki kekuatan politik yang dibuka itu. Lah itu kita nunggu, disuruh nunggu dibayar. Akhirnya ya karyawan ini tak PHK apa itu, tak keluarkan semua gitu. Hanya tak sisakan satpam ya. Hanya tak sisakan satpam untuk nunggu alat. Itu saya gaji 1,5 juta gitu. Hanya untuk nunggu alat itu. Ada berapa satpam yang saya gaji. Nah, itu teman-teman ya. Mbok saya setahun 2 tahun itu dibayar. Bosnya orang Hongkong, orang Cina. Nggak kerja dibayar, lu saya tahu diri gitu loh ya. Akhirnya ya keluar teman-teman ya. Keluar dapat di Surabaya itu. Jadi teman-teman Sabtu lagi naik turunnya keuangan ya, rezeki yang kita jalani ya, itu hal yang biasa. Yang tidak biasa itu adalah ketika Anda tidak bisa beradaptasi ya. Yang saya contohkan ini dari gaji 15 sampai 50 juta turun menjadi 2,5 ya, terus naik jadi 5 juta, terus naik jadi 10 juta ya, terus turun lagi jadi 7 juta, terus naik lagi. Itu adalah siklus kehidupan gitu.
Yang penting apa? Kita menikmati. Yang paling penting adalah menikmatinya. Menikmatinya sambil berproses. Ya. Tapi kalau Anda tidak menikmatinya, kemerungsung, mikir kok tidak berubah, yo tambah masalah ya. Semakin Anda kejar, akan semakin menjauh. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ya, jadi cerita kemana-mana ya, teman-teman Sabtu Wage. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu.